membahas seputar otomotif, tips dan trik serta perbaikan dan perawatan pada kendaraan para autoblazer semua. Ya baik, para autoblazer semua, kembali bersama saya, dan pada video kesempatan kali ini saya sudah berada di unit Avanza dengan mesin K3, dan pada video kali ini saya akan share bagaimana cara melakukan penggantian air pendingin atau radiator. Mari kita lakukan. Baik, jadi untuk air pendingin atau radiator ini adalah salah satu part yang memang diperlukan untuk dilakukan penggantian secara berkala. Dan untuk melakukan pembuangan kita memerlukan beberapa alat, yaitu yang pertama adalah bak. Bak ini nanti kita akan gunakan untuk menampung dari air radiator atau coolant yang kita buang. Lalu ini adalah tempat penampungan, kira-kira tingginya sekitar 15 cm. Nanti kita akan gunakan untuk menampung air pada drain plug pada saat membuang udara. Lalu ini adalah coolant atau LLC baru yang nanti akan kita isikan ke kendaraan ini. Nah, untuk baut pembuangannya ada di bawah, di sebelah sini, di dekat dengan lower hose. Nanti di sini ada baut pembuangannya yang dapat dibuka, bentuknya sama seperti ini juga, baut kupu-kupu. Untuk membukanya sama juga, kita lakukan pemutaran ke kiri. Lalu ini adalah tutup radiatornya, dan ini adalah reservoir atau untuk coolant cadangannya. Baik, mari kita lakukan saja. Yang pertama kita letakkan baknya ini berada di bawah kendaraan, tepat berada di bawah dari sistem pembuangannya. Lalu setelah itu kita buka baut kupu-kupu pembuangan pada upper hose radiator atau upper tank radiator, kita buka. Nah, ini adalah baut pembuangannya yang bagian bawah, sama seperti yang di atas, bentuknya kupu-kupu juga. Lalu setelah itu kita buka juga tutup radiatornya agar udaranya bersirkulasi ke bawah atau ke pembuangan. Nah, dapat dilihat di bagian bawah, untuk air radiatornya sudah mulai terbuang, sudah mulai terkuras. Nah, kita tunggu sampai nanti air coolant yang ada di mesin ini nanti sampai habis. Ya, baik sobat autoblazer, dapat kita lihat di sini untuk air coolantnya sudah selesai kita tampung, sudah sedikit yang menetes. Nanti selanjutnya kita akan tutup bautnya, lalu kita akan melakukan pengisian. Kita akan pasang dulu sumbat drain plug-nya. Oke, pastikan supaya pemasangan drain plug-nya sudah kencang. Lalu kita akan isi dari radiator. Kita gunakan corong di sini. Lalu pada sistem mesin K3 ini dilengkapi juga dengan di sini ada saluran untuk membuang angin atau membleeding ketika kita melakukan pengisian air coolant, sehingga nanti udara yang ada di dalam sistem pendingin akan keluar. Nah, ini jangan lupa pada saat mengisi kita buka terlebih dahulu agar nanti udaranya dapat terbuang melalui drain plug yang di sini. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan, ini kita gunakan untuk menampung agar nanti pada saat udaranya sudah terbuang, air radiator yang keluar dari drain plug ini tidak tercecer kemana-mana.
Lalu selanjutnya kita isi coolant yang baru melalui saluran di radiator. Something to say, you should hear it. Oh, I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced, and I'm gonna tell you, don't hate me 'cause I get attention. Nah, dapat dilihat di baut pembuangan udaranya, di sana masih ada gelembung udara yang keluar. Kita lakukan pengisian sampai dengan nanti tidak ada gelembung udara yang keluar dari drain plug untuk pembuangan udara di sini. Sampai nanti yang keluar itu hanya benar-benar air radiator saja. Nah, seperti ini sudah tidak ada lagi gelembung udara yang keluar dari saluran pendingin. Selanjutnya kita pasang lagi tutup untuk sumbatnya. Jangan lupa dipastikan nanti untuk pemasangannya sudah kencang, dan perlu diperhatikan juga untuk pada saat melakukan pembukaan dan juga pengencangan untuk drain plug ini perlu hati-hati, karena untuk drain plug ini sangat rawan sekali atau berpotensi untuk patah. Jadi sehingga nanti akan menyulitkan ketika kita melakukan pembukaan kembali. Baik, setelah drain plug pada pembuangan udara sudah tidak ada, sudah kita pasang, kita isi kembali untuk air yang di radiator sampai dengan penuh. Lalu kita isi juga yang di reservoir sampai dengan batas full. Sampai di batas sini full di atas, lalu kita pasang. Dan selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah menghidupkan kendaraan dan mensirkulasikan air pendingin yang baru saja kita isi tadi. Pada saat diisi nanti air pendingin levelnya yang pada radiator akan berkurang atau turun, karena air pendingin tadi bersirkulasi ke sistem mesin sehingga menyebabkan yang di sini berkurang. Maka kita lakukan penambahan lagi sampai dengan nanti air pendingin yang berada di radiator ini terisi penuh.
Oke, selanjutnya kita pasang kembali tutup radiatornya ke radiator. Jangan lupa pastikan pemasangannya sudah kencang. Baik, lalu untuk memastikan bahwa tidak ada kendala, jangan lupa setelah kita melakukan pengisian, kita perhatikan temperatur mesin pada meter kombinasi. Di sini karena kendaraannya baru saja dihidupkan, maka temperaturnya masih berada di area cool. Kita hidupkan kendaraan dan kita gas di tempat sampai dengan dia nanti temperaturnya naik. Dan jika temperaturnya nanti setelah temperatur kerja mesin sudah tercapai berada di tengah-tengah antara H dengan C, maka kondisi temperatur tersebut adalah normal. Nah, jika temperatur tersebut berada di atas atau di area H, maka terjadi masalah pada sistem pendingin pada mesin kendaraan. Kita gas di tempat seperti ini agar suhu kerja mesin bisa tercapai, sehingga temperatur nanti akan menunjukkan jika memang nanti ada abnormal atau temperatur mesin sudah berada pada normal. Dan pada saat ini kondisinya temperatur mesin berada di tengah-tengah atau mengindikasikan bahwa temperatur kerja mesin adalah normal. Ya, baik. Jadi seperti itulah tahapan-tahapan proses untuk melakukan penggantian air pendingin pada mesin K3 kendaraan Avanza. Mungkin nanti dapat sobat autoblazer semua lakukan di rumah. Mungkin sampai di sini dulu video pada kesempatan kali ini. Jika memang nanti ada yang kurang jelas dapat ditanyakan pada kolom komen di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami jika memang channel kami bermanfaat bagi para sobat autoblazer semua. Nantikan update video dari kami setiap minggunya, jangan sampai ketinggalan, dan salam autoblazer.